katanya di Ambon sinyal mati-mati kah? Atau sinyal hilang timbul? Sinyal Iya, Pak. error, Pak. Hilang timbul, Pak. Oke, Dan timbul, Pak. Kalau Ujang boleh, Pak. oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Shalom. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik sentral ya dalam keperawatan dewasa, yaitu terkait dengan penyakit kardiovaskuler. Ada 4 kondisi utama yang kita akan bahas, yaitu adalah hipertensi, ya, kemudian ada arteriosklerosis, penyakit jantung koroner atau PJK, kemudian dan gagal jantung kongestif atau congestive heart failure atau CHF, seperti itu. Ya, keempat kondisi ini, ya, sebelum kita mulai, keempat kondisi ini bukan entitas yang terpisah, Dek, karena ini berkesinambungan, seperti itu. Ya, eh, bahkan itu menjadi satu rantai, ya, perjalanan penyakit. Semisalnya, hipertensi yang tidak terkontrol dapat merusak endotel yang akan menyebabkan arteriosklerosis. Ya, bila plak, ya, yang kemarin kan saya sudah bilang kan, arteriosklerosis itu adalah plak, ya kan? Plak itu terjadi pada apa namanya arteri koroner, ya. Maka muncullah namanya penyakit jantung koroner. Proses yang berlangsung lama menyebabkan jantung itu bisa kehilangan kemampuan memompa. Akhirnya apa? Timbulnya gagal jantung. Ya, tujuan kuliah ini adalah agar adik-adik semua bisa mampu memahami terkait dengan konsep penyakit ini secara utuh ya, dan mengintegrasikan teori dengan praktik asuhan keperawatan berbasis pada SDKI, SLKI, SIKI, ya, serta dapat mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya dalam konteks nyata dalam pelayanan kesehatan. Pertanyaannya, mengapa penting perawat memahami asuhan keperawatan pada penyakit kardiovaskuler? Ada yang bisa berargumentasi? Mungkin izin Pak, Silakan. kebanyakan Silakan Tia. rata-rata sekarang tuh lebih ke hipertensi pada orang tua juga Pak, maaf Pak. Dan itu juga menyangkut pada diagnosa nyeri akut yang lebih banyak Pak. Oke, ada yang lagi? Good. Izin, Pak, Ada yang soal lagi? pertanyaan tadi bagaimana, Pak? Mengapa penting perawat itu bisa harus memahami asuhan keperawatan penyakit kardiovaskuler? Kenapa itu penting? Ada yang bisa? Bisa, Pak. Karena Silakan. perawat itu kan sebagai pilar tenaga kesehatan terutama. Jadi dia itu diwajibkan untuk mengetahui apa sebelum dokter ini menentukan diagnosa itu kan perawat sebagai pilar terdepan tuh, Pak. Jadi kalau menurut beta penting harus perawat harus tahu tentang penyakit kardiovaskuler gitu, Pak. Oke, sebagai pilar ya. Oke, good. Jadi jawaban kayak gini. Kenapa perawat itu dia penting harus memahami namanya asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler? Dikarenakan penyakit kardiovaskuler itu merupakan penyebab utama kematian secara global di dunia, ya. Dan perawat itu dia memiliki peranan penting dalam pencegahan, ya, deteksi dini, manajemen perawatan, ya, dan edukasi pasien. Itu kenapa menjadi alasan seorang perawat atau nurse itu wajib memahami terkait dengan penyakit kardiovaskuler seperti itu ya. Kita lanjut berkaitan dengan anatomi dan fisiologi, ya. Anatomi dan fisiologi. Kemarin kita pelajari berkaitan dengan ini ya, untuk memahami patologi, kita harus kembali ke anatomi dan fisiologi dasar dulu nih. Ingat, jantung terdiri dari 4 ruang. Apa saja? Atrium kanan dan kiri.
Ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Atrium itu fungsinya adalah menerima darah. Ventrikel itu adalah untuk memompa darah keluar. Ventrikel kiri adalah ruang yang dengan beban kerja yang terberat tuh, ya, karena harus memompa darah yang kayak akan oksigen ke seluruh tubuh melalui apa? Aorta. Min ulang-ulang sih. Wih, itu Kemudian kan dapat ventrikel kanan, ada yang barangnya bocor, ada. silakan di-mute ya. Baru Ada yang bocor? Sini semua di haulu sih ibu aku Lutfia, Lutfia, tolong di-mute ya. Oke, kita lanjut. Ventrikel kiri adalah ruang dengan beban kerja yang terberat. Karena apa? Harus memompa darah yang kayak akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Itu harus diingat. Ventrikel kanan itu memompa darah ke paru-paru. Sehingga siklus jantung itu terbagi dalam apa? Sistol itu tandanya apa? Kontraksi otot jantung. Itu sistol. Diastol itu adalah relaksasi dari jantung. Ya, tekanan darah dan curah jantung itu ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan kontraksi, volume darah, dan resistensi terkait dengan pembuluh darah. Gangguan kecil pada anatomi ataupun fisiologi itu dapat mempengaruhi perfusi. Ingat, dapat mempengaruhi perfusi organ secara signifikan. Ya, ada yang bisa mengulangi lagi apa fungsi utama dari ventrikel kiri? Ada Saya yang Pak, bisa? seluruh Silakan, tubuh. Dek. Apa seluruh tubuh? Saya Pak, memompa darah Silakan. kayak memompa darah yang kaya akan oksigen melalui aorta ke seluruh tubuh. Good. Seperti itu. Jadi dia fungsinya adalah memompa darah ya ke yang kayak akan oksigen ke seluruh tubuh. Good. Oke, berikutnya. Penyakit kardiovaskuler ini seringkali merupakan suatu kontinum. Kontinum itu artinya dia berkesinambungan nih. Dia berkelanjutan. Hipertensi yang berlangsung lama itu bisa mengakibatkan adanya stres ya pada dinding arteri, menimbulkan kerusakan endotel. Tahu endotel kan, Seng? Pembuluh darah tuh ya, yang kayak pipa tuh. Ya. Endotel yang rusak memungkinkan LDL. LDL itu apa? Lemak. Ya. Ataupun kepingan darah itu dia bisa menempel. Ya. Terbentuklah plak atau istilahnya arteriosklerosis. Plak itu namanya adalah arteriosklerosis. Jika plak itu dia menumpuk pada arteri koroner, suplai oksigen ke otot jantung itu dia berkurang, menyebabkan namanya penyakit jantung koroner. Bisa lihat gambar ini? Bisa, Ya. Pak. Bisa, Nah, Pak. ini adalah PJK. Karena apa? Karena buntu ya, tidak tersuplai nih darah dan oksigen. Sehingga ada yang namanya kematian jaringan tadi tuh, kematian pada koronari atau istilahnya PJK. Seperti itu. Bila dibiarkan, jantung akan kehilangan kemampuan kontraksi dari efektivitasnya. Sehingga apa? Terjadilah gagal jantung atau PJK. Dengan demikian, memahami keterkaitan keempat penyakit ini sangat penting dalam praktik keperawatannya. Pertanyaannya, apa hubungan hipertensi dengan CHF? Ada yang bisa? Apa hubungannya hipertensi dengan CHF? Hubungannya apa? Hipertensi kronis ya
itu bisa menyebabkan adanya hipertrofi ventrikel kiri atau hipertrofi, penyempitan yang berlebihan pada bagian ventrikel kiri. Kemudian jantung akan kehilangan kemampuan kontraksi sehingga berakhir pada dengan gagal jantung atau congestive heart failure. Seperti itu. Kalau cocok bilang ya. Kemudian asuhan keperawatan ya dilakukan secara sistematis nih melalui berapa tahapan? 5 tahapan, mulai dari pengkajian, ya kan, menentukan diagnosis keperawatan, perencanaan atau intervensi, implementasi dan evaluasi. Di Indonesia tersendiri, kita menggunakan standar nasional, yaitu SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, yang kiblatnya itu dari Nanda, yang saya sudah share di grup Messenger. Dibaca tidak? Itu pernah buka lah. Pak, itu Ya, semua bahasa Pak. Inggris. Kan sekarang pakai Google Translate. Bisa. Ya kan? Kemudian adanya SIKI. SIKI itu apa? Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Dan SLKI. Itu adalah Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Introduction saja, untuk Adedong harus ketahui bahwa diagnosa keperawatan itu banyak referensinya. Jujur, saya pernah mengikuti pelatihan terkait dengan asuhan keperawatan. Terutama untuk penegakan diagnosa keperawatan dan mapping untuk asuhan keperawatan yang seperti itu. Mulai dari apa? Referensinya dari apa ya? Marlin Dungus, ya, itu tahun lama sekali tuh. Kemudian Linda Jual, kemudian Carpenito, kemudian Nanda, ya, dan terakhir ini adalah SDKI. Kebetulan referensi itu semua kita hafal luar kepala. Seperti itu. Jadi untuk penegakan diagnosa keperawatan, lupa bagaimana caranya kita bisa memahami diagnosa keperawatan ya Pak. Kalau beta pribadi, clue-nya adalah satu hari itu hafal 2 diagnosa. Dia punya data minor, data mayor, kemudian apa dia punya batasan karakteristiknya itu apa. Baru diagnosa keperawatannya. Jujur, alhamdulillah syukur sampai saat ini saya sudah hafal semua diagnosa keperawatan. Jadi tidak perlu buka-buka buku lagi. Bayangkan satu hari itu hafal 2. Dalam 30 hari saja Anda sudah hafal berapa ratus diagnosa. Itu cara metode pembelajaran seorang dokter juga. Seperti itu. Pernah lihat kelas COC toh? Sudah, Pernah Pak. belum? Sudah Pak, sudah Pak, Shakira. pernah main. Pernah lihat Shakira. Kenapa? Nah, pernah. Dia itu kedokteran. Jadi untuk hafalan itu dia luar kepala. Analogi itu lebih cepat. Nah, itu yang diandalkan. Seperti itu. Ya. Kemudian ada juga namanya SLKI. SLKI itu apa? Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Standar luaran itu apa saja? Ya tadi tuh, batasan karakteristik. Batasan karakteristik itu adalah data-data yang normal. Yang seharusnya itu apa saja. Seperti itu. Dengan standar ini, keperawatan di Indonesia itu memiliki landasan ilmiah nih yang sama dan terukur. Prinsip dalam asuhan keperawatan harus secara holistik. Ya, holistik tuh kayak bagaimana? Meliputi apa? Bio, psiko, sosial, dan spiritual. Ya. Kemudian harus berbasis pada bukti atau evidence base. Atau artikel-artikel penunjang yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian. Dan berpusat pada pasien. Ya. Ini artinya kita tidak hanya melihat penyakit, tetapi juga kondisi psikologis pasien, sosial, dan spiritualitas dari si pasien tersebut. Pertanyaannya, apa langkah pertama dalam proses asuhan keperawatan? Pengkajian. Good. Ya, good. Berarti yang memperhatikan ini berarti fokus ya. Seperti itu. Jadi langkah pertama pada proses keperawatan adalah pengkajian secara menyeluruh. Jadi kalau misalkan Edon turun dinas nih nanti semester 3 nih, ya.
kan nanti ada form pengkajian, ya kan? Form pengkajian itu tidak bisa ditunda-tunda. Artinya, oh beta mau pengkajiannya itu dilihat mulai dari keluar utama dulu nih. Nanti besok baru pemeriksaan yang lain. Lihat penyakit sekarang ke atau pemeriksaan fisik nanti besok lah. Tidak bisa. Yang namanya pengkajian, ada dulu dapat pasien itu langsung 1 jam itu langsung pengkajian. Nanti kalau misalkan data-data yang bisa diambil di apa ya rekam medis itu nanti bisa dilewat, di skip. Tapi yang namanya pemeriksaan fisik itu wajib hukumnya mulai dari head to toe. Seperti itu. Saya tidak perlu mengulangi kembali karena Anda sudah lulus pemeriksaan fisik kan di keperawatan dasar ya. Terus yang berikutnya lagi terkait dengan epidemiologi. Ya, menurut WHO ya, penyakit kardiovaskuler itu merupakan penyakit kematian nomor 1 di dunia. Menurut Riskesdas 2018, ya, mencatat prevalensi hipertensi pada orang dewasa itu mencapai 34,1%. Penyakit jantung koroner itu ditemukan pada 1,5% populasi. Dengan angka kejadian yang terus meningkat, seiring dengan pola hidup yang tidak sehat, ya, dan gagal jantung kongestif juga semakin meningkat, terutama karena meningkatnya angka harapan hidup. Data epidemiologi ini juga menegaskan bahwa beban penyakit kardiovaskuler itu sangat besar, sehingga perawat memiliki tanggung jawab yang besar dalam pencegahan dan perawatan. Seperti itu. Kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, dibilang ya, seperti itu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Berapa prevalensi hipertensi di Indonesia menurut Riskesdas 2018? 34,1%. Good. Berarti tandanya berarti Anda fokus ya. Good. Lanjut. Oke, kita masuk pada aspek yang pertama nih, hipertensi. Ya. Hari ini kepala agak sedikit basah, saya nggak apa-apa toh? Oke. Definisinya, apa sih hipertensi itu? Berdasarkan AHA, American Heart Association 2020, AHA 2020, ya, namanya hipertensi itu dia punya tekanan darah itu lebih atau dari sama dengan 140/90 mm Hg. Ya, itu harus dihafal luar kepala. Klasifikasinya apa saja menurut GNC ya 8 normal ya itu kurang dari 120/80. Prehipertensi itu antara range-nya itu 120 sampai dengan 139 per 80 sampai 89 mm Hg. Stage 1 ya dia 140 sampai dengan 159 per 90 sampai dengan 99 mm Hg, dan stage kedua itu lebih dari atau sama dengan 160 per 100 mm Hg. Ya. Sehingga hipertensi ini berdasarkan klasifikasi ini dia bisa membantu nih menentukan seorang perawat dalam menentukan intervensi keperawatan. Misalnya nih, prehipertensi bisa cukup dengan memodifikasi gaya hidup atau lifestyle-nya dia. Sementara hipertensi stage kedua itu hampir pasti membutuhkan namanya obat. Ya. Dan selain itu, hipertensi dikenal sebagai the silent killer. Pertanyaannya, kenapa disebut the silent killer? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa menjawab tidak? Kenapa kok apa ya, istilahnya hipertensi itu disebut sebagai the silent killer? Silent itu apa? Diam. Diam. Killer apa? Membunuh. Artinya, hipertensi itu dapat bisa mengakibatkan kematian secara diam-diam. Artinya apa? Artinya, karena hipertensi itu sering tidak menimbulkan gejala, ya, hingga terjadi komplikasi yang serius. Seperti itu.
Kenapa? Kenapa alasannya dijuluki dengan the silent of killer. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, faktor risiko hipertensi terbagi menjadi 2. Yang tidak dapat diubah seperti contoh usia dan genetik. Serta yang dapat diubah itu seperti pola makan, merokok, dan obesitas. Perawat harus fokus pada faktor risiko yang dapat dimodifikasi nih. Misalnya, seperti kayak contohnya ini ya, gaya hidup, edukasi gaya hidup nih. Sehat sangat penting nih, misalnya mengurangi asupan garam, ya. Kemudian berhenti merokok, ya, dan meningkatkan aktivitas fisik. Dengan intervensi yang tepat, risiko hipertensi dapat diturunkan. Ya. Selanjutnya. Terkait dengan patofisiologi hipertensi. Hipertensi ini ya terjadi akibat peningkatan resistensi perifer ya yang dipengaruhi oleh vasokonstriksi arteriola. Sistem RAS ya, renin, angiotensin, aldosteron sistem kayak gitu ya. Itu berperan penting nih. Karena apa? Renin itu memicu angiotensin 2 yang bersifat vasokonstriktor yang kuat seperti itu. Serta aldosteron itu dia meningkatkan retensi natrium dan air. Seperti itu. Proses ini akan meningkatkan volume intravaskular sehingga tekanan darah itu dia bisa meningkat. Itu patofisiologinya, itu harus dihafal di luar kepala. Maka dari itu kuncinya adalah anatomi dan fisiologi. Ya. Lama-kelamaan nih, hipertensi kronis itu bisa merusak endotel. Tahu endotel toh? Yang pipa pembuluh darah nih. Dan menyebabkan yang namanya arteriosklerosis. Tadi pembentukan apa? Kerusakan pada endotel itu dari apa? LDL. Ya kan? Dia tasangko, dia menyerap di dalam apa namanya? Ini pipanya. Alhasil apa? Pembengkakan tuh, penumpukan tuh, plak. Nah, plak itu yang namanya adalah arteriosklerosis. Bisa? Bisa dipahami? Pertanyaannya, apa peran RAS ya, RAAS dalam hipertensi? Ayo. Tadi kita sudah jelaskan. Apa peran dari RAS? Renin, angiotensin, aldosteron sistem dalam hipertensi. Ada yang bisa jawab? Ya Pak, meningkatkan tekanan darah lewat vasokonstriksi dan retensi cairan Pak. Good. Rahman. Berarti dia memperhatikan ya, good. Jadi apa perannya? Karena RAS itu dia bisa meningkatkan vasokonstriksi dan retensi cairan sehingga tekanan darah itu dia bisa naik. Good, Rahman. Lanjut. Hipertensi sering terjadi dikarenakan tanpa adanya gejala yang khas. Ya. Sehingga pasien itu tidak sadar nih. Namun, beberapa pasien melaporkan sakit kepala di bagian kepala, ya, belakang kepala, baru muncul lagi bila sudah ada komplikasi, contohnya seperti stroke, gagal ginjal, ataupun PJK. Betul tidak? Karena itu, pemeriksaan rutin tekanan darah itu sangat penting. Ya. Pertanyaannya, gejala paling umum hipertensi itu apa? Saat Pusing, mengeluh. Pak. Pusing, Pak. Pusing. Pusing, Pak. Pusing. Pusing. Apa lagi? Penglihatan Sulit. buram. Yang paling umum sekali. Sakit pusing. Penglihatan
Sakit kepala, pusing, Oke, Pusing. nyeri nyeri kepala murah, jawabannya. keluhan surat. Ya, good. Jawabannya adalah sakit kepala. Pada bagian apa? Occipital. Ya, Pak. Bagian sini nih. Occipital. Ya, yang sering terjadi pada pagi hari. Itu adalah gejala yang umum terjadi pada pasien dengan hipertensi. Selanjutnya, kita masuk dalam pengkajian dari hipertensi. Dalam pengkajian pasien hipertensi, kita harus memulai dari yang namanya anamnesis secara mendetail, ya. Riwayat keluarga, kebiasaan diet, ya, konsumsi garamnya, kebiasaan merokoknya, serta aktivitas fisik perlu dikaji lebih dalam, ya. Seperti itu. Pemeriksaan fisik itu mencakup pengukuran tekanan darah yang berulang, ya, di lengan yang sama dan waktu berbeda untuk memastikan diagnosis. Jadi yang awalnya kamu tensi tangan kanan, jangan habis itu 1 jam berikutnya kamu tes sebelah kiri. Itu sama saya tidak akurat. Jadi kalau sudah tangan kanan ya tetap tangan kanan. Seperti itu. Bisa ya? Terus, selain itu, periksa namanya indeks massa tubuh, IMT, atau BMI. Ya, bila saya perlu ulang lagi apa itu IMT ataupun BMI, Anda sudah lulus keperawatan dasar. Betul toh? Nah, itu otomatis kamu sudah harus tahu. Kemudian, adanya denyut nadi nih. Denyut nadi itu kalau pasien hipertensi itu khasnya apa? Takikardi atau bradikardi? Atau sinus ritem? Hipertensi. Ayo. Takikardia. Good, Agil. Takikardia. Kalau bradikardia berarti dia hipotensi. Seperti itu. Ya. Kemudian serta kondisi neurologis untuk mendeteksinya adanya komplikasi atau tidak. Dengan apa? GCS, gas lokoma scale, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, pemeriksaan penunjang termasuk EKG itu penting. Tahu EKG? Elektrokardiogram, ya. Untuk melihat apa? Ada tidak hipertrofi ventrikel serta fungsi ginjal dan profil lipidnya untuk menilai kerusakan organ target. Seperti itu. Pertanyaannya, mengapa pengukuran tekanan darah harus dilakukan berulang kali? Ada yang bisa menjawab? Untuk dapat hasil yang akurat, Pak. Untuk mendapatkan Selain hasil itu? yang akurat. Selain hasil yang akurat, apalagi terutama apa? Untuk menghindari adanya false hypertension atau hipertensi yang salah. Betul tidak? Akibat dari faktor yang sementara seperti itu. Seperti apa? Ansietas atau kecemasan. Ya. Contoh, sudah pernah melakukan pengabdian masyarakat belum? Tensi pasien? Belum, Pak. Ya? Belum, Pak. Oh, Untuk belum? sejauh. Sudah, Oke. Pak. Nanti mungkin yang ada sudah ikut organisasi-organisasi kayak gitu kan biasa peng Mas ya. Iya, Nah, Pak. kalau Ya, sudah, misalkan Pak. yang jalan kaki kayak gitu ya, jalan kaki. Kemudian kenapa kok disuruh istirahat dulu? Kenapa kok tidak langsung tensi? Karena pada saat itu jantung masih berdetak tensi dengan pun kencang, nanti Pak. apa? Kenapa? Izin, Pak. Silakan. Karena nanti kalau misal apa dia pun ini apa? Apa? Lupa kan? Pelan saja, pelan-pelan Ahmad. Coba diingat-ingat apa? Alasannya apa? Kenapa sampai harus disuruh istirahat dulu nih? Baru Karena tensi lagi begini, beberapa Pak, menit kalau kemudian. macam Silakan tidak Alvin. disuruh, iya, karena kalau tidak disuruh istirahat, Pak, kalau langsung tensi itu langsung
pasien pingsan. Karena jantung Masih masih kurang berdetak tepat. dengan kencang, Pak. Izin, Pak. Masih kurang tepat kalau untuk pingsan. Karena Oh. hasilnya pasti akan hipertensi, Pak. Soalnya jantung memompa dengan kencang. Good. Jadi kontraktilitas jantung, ya. Alasannya adalah kontraktilitas jantung itu dia apa ya? Saya seperti pacu jantung. Nah, tujuannya adalah yang kayak tadi, false hypertension. Seperti itu. Karena dia baru datang tiba-tiba langsung dia, kok bisa langsung ditensi kayak gitu. Terus dia juga cemas, beta tensi berapa ya? Beta tensi berapa ya? Nah, itu anxiety. Seperti itu. Dia bisa mengakibatkan angiotensin 2 itu dia bisa bereaksi. Sehingga mengakibatkan tekanan darahnya itu dia akan meningkat. Nah, untuk mencegah itu harus lakukan apa? Tensi ulang. Seperti itu ya. Lanjut. Diagnosa keperawatan. Ya. Tadi setelah pengkajian nih, kita menentukan diagnosa keperawatan itu menggunakan SDKI. Ya. Pada pasien hipertensi, diagnosa umum yang muncul adalah ketidakefektifan perfusi jaringan. Ya. Terutama pada bagian cerebral dan renal. Intoleransi aktivitas dia muncul karena jantung itu dia bekerja lebih keras. Ya. Defisit pengetahuan juga sering ditemukan karena apa? Banyak pasien itu belum memahami bahayanya hipertensi. Serta diagnosa risiko komplikasi juga relevan. Karena pasien dia berisiko apa kalau hipertensi? Risikonya apa-apa saja? Risiko penyakit hipertensi apa? Yang umum apa? Yang sering terjadi? Jantung, Pak. Oke, gagal jantung, apalagi? PJK apalagi? Gagal jantung. Gagal Yang paling apa ya? Gagal ginjal oke. Apalagi? Yang paling utama? Stroke, Pak. Good, Yusmita. Stroke. Pak. Ya, jawabannya adalah stroke. Seperti itu. Ya. Lanjut. Intervensi keperawatan nih difokuskan pada pengendalian tekanan darah dan pencegahannya komplikasi tadi. Monitoring tekanan darah yang secara teratur adalah wajib hukumnya. Edukasi ya pasien mengenai diet rendah garam dan diet DASH ya yang kayak buah, sayur, biji-bijian yang sangat efektif itu. Diet rendah garam itu namanya adalah TKTPRG. Tinggi protein, tinggi kalori, dan rendah garam. Itu harus dihafal di luar kepala. 2.400 kilokalori per hari. Itu yang harus dibutuhkan pada pasien dengan hipertensi. Ataupun penyakit jantung yang lainnya. Kemudian, pasien itu perlu didorong untuk berolahraga aerobik secara rutin. Selain itu, teknik manajemen stres harus diajarkan. Teknik manajemen stres itu kayak bagaimana saja? Contohkan. Apa saya? Nafas dalam. Oke, relaksasi nafas dalam. Apalagi? Olahraga, Pak. Oke, olahraga. Apalagi? Dengar musik. Dengar instrumen, Pak. Oke, itu namanya apa? Teknik distraksi. Distraksi itu apa? Pengalihan. Seperti itu. Ya. Oke, Oke. lanjut. Kita bahas terkait dengan asuhan keperawatan arteriosklerosis. Tadi hipertensi ya. Nah, ini yang tadi saya mau tunjukkan nih. Ini adalah arteriosklerosis. Yang plak ini. Ini adalah arteriosklerosis. Dia sumit nih. Silakan. Ini kan darahnya awalnya normal nih ya. Lihat di video. Oke. Ya. Dia kena tumpik. Efek samping. Ya. Dari Mohon ini. maaf, Pak. kan Suara sudah Bapak oksigen. putus-putus. Mohon Cek. maaf, Pak. Suara Bapak putus-putus.
Sekarang bagaimana? Sudah pulih? Kalau sekarang oke Pak. Kayaknya Sudah. kalau video mulai akan Oke, suara putus. saya ulangi lagi ya. Bisa dilihat di video ya. Bisa Pak, Bisa kan? Oke, diulangi. Ini aliran darahnya. Ini namanya ada arteriosklerosis yang penumpukan nih. Lama-lama dia akan menumpuk dan akan menutupi jalurnya. Oke, cut. Bagian sini kayak oksigen. Ya, sel keping darah merah. Bagian sini tidak tersuplai karena tersumbat. Jadi supply itu yang namanya nanti akan menimbulkan PJK, penyakit jantung koroner. Dan ini nanti manifestasinya adalah kan terjadinya nekrotik jaringan. Nekrotik itu dengan warna kehitaman, yang kayak di apa foto yang tadi di awal tuh, gambar jantung yang dia warna hitam tuh. Itu manifestasinya yang namanya adalah PJK. Bisa dipahami? Arteriosklerosis itu adalah kondisi ketika arteri itu dia menyempit, ya, karena adanya plak lemak. Yang tadi yang LDL itu tadi ya, kolesterol dan kalsium di dindingnya, endotel tadi. Penting dibedakan antara arteriosklerosis ya dengan arteriosklerosis. Arteriosklerosis dan artero. Kalau arteriosklerosis berarti pengerasan arteri secara umum. Tapi aterosklerosis ya, dia adalah salah satu bentuknya yang paling sering terjadi, ditandai dengan penumpukan plak kolesterol. Seperti itu. Ya, lanjut. Faktor risiko utama aterosklerosis adalah hiperkolesterolemia. Kolesterol, LDL tadi tuh, ya. Kadar LDL yang tinggi itu meningkatkan risiko pembentukan plak. Sehingga hipertensi itu dia bisa mempercepat terjadi kerusakan endotel. Diabetes meningkatkan glikolisis ya, dinding pada pembuluh darah yang mempercepat terbentuknya plak. Obesitas dan lifestyle sedentary itu semakin memperburuk kondisi. Merokok itu juga yang kemarin saya bilang ada kandungannya, namanya adalah kandungan tar. Ya, kandungan tar itu dia bisa memicu terjadinya plak seperti itu. Ya, ataupun juga nikotin yang bisa merusak endotel dan meningkatkan adesi dari platelet atau sel keping darah merah seperti itu. Kemudian berikutnya lagi patofisiologi aterosklerosis. Aterosklerosis itu dimulai dari kerusakan endotel akibat hipertensi, ya, hiperlipidemia, atau juga merokok. LDL kemudian masuk ke lapisan intima. Makrofag dia memakan LDL dan berubah menjadi foam cell. Ya, ini yang foam cell nih, yang kuning-kuning nih. Lama-kelamaan terbentuk plak arteroma yang mempersempit lumen arteri, ya, mempersempit nih. Ini. Jika pecah, trombus yang bisa menyebabkan total pembuluh darah dan menyebabkan adanya infark miokard seperti itu. Manifestasinya kayak bagaimana? Arteriosklerosis pada awalnya itu tidak menimbulkan gejala. Gejala baru muncul ketika penyempitan mencapai lebih dari 70%. Ya. Pada arteri koroner, gejalanya berupa apa? Nyeri dada atau angina pectoris. Ya. Pada arteri perifer itu pasien mengeluh nyeri tungkai, ya, saat berjalan atau claudicatio. Tadi soal ada muncul kan? Seperti itu. Ya, Pak. Bila terjadi di arteria karotis, ya, bisa menimbulkan adanya stroke. Jadi,
Manifestasi tergantung dari lokasi timbul plak itu di mana. Seperti itu. Kemudian asuhan keperawatannya. Asuhan keperawatan pada pasien dengan arteriosklerosis itu dia berfokus pada peningkatan perfusi jaringan dan pencegahan komplikasi. Diagnosa yang sering muncul itu adalah ketidakefektifan perfusi jaringan akibat apa? Penyempitan arteri. Ya, intervensinya apa? Mencakup edukasi pasien untuk mengurangi asupan lemak jenuh, ya, berhenti merokok, serta meningkatkan aktivitas fisik secara bertahap. Serta pemantauan vital sign atau tanda vital dan sirkulasi perifer itu juga penting. Pertanyaannya, kalau misalkan di rumah nih, siapa yang memiliki kebiasaan itu menggoreng atau pakai minyak goreng itu lebih dari 3 kali pemakaian? Jujur, saya nggak apa-apa. Nanti kita kasih rasionalisasinya. Saya, Ada Pak. Ada, Pak, saya. berapa kali? 3 Berapa, kali, Alvin? Pak. Goreng Oke, telur. 3 kali. Ada yang lebih? 2 kali. 2 kali. Atau berapa? 5 kali? Berapa kali, Agil? 2 kali? Ada yang lebih dari 3 kali? Ada, Gini, Pak. oke, Filia. Mungkin alangkah baiknya tidak boleh lebih dari 3 kali. Karena apa? Lemak minyak itu dia ada protein nabati ya, ya. Kalau dia 3 kali sudah saya dipakai itu kan otomatis istilahnya zat protein itu sudah pecah dan tidak ada fungsi bagi tubuh seperti itu. Yang bahkan bisa menimbulkan zat karsinogenik, zat kanker. Kenapa kok perempuan itu lebih endemik dibandingkan laki-laki, lebih berisiko? Seperti itu karena sel kanker pada perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kita lahir di muka bumi ini itu membawa satu bibit untuk cancer, sel cancer. Tapi tergantung lifestyle-nya kita. Tahu makan yang bakar-bakaran, contoh kayak ikan bakar dan sebagainya, arang-arangan, tahu arang kaseng, Tahu, Pak. yang akan tapi itu yang gosong-gosong tuh, yang hangus-hangus tuh. Siapa yang suka makan itu? Saya jujur, Pak. Oke, Saya alangkah baiknya dibuang karena zat bakar itu dia adalah karsinogenik. Dia bisa memicu namanya sel kanker. Kenapa kok perempuan itu lebih ke breast kanker atau kanker payudara dan sebagainya, kelenjar getah bening itu dia paling cepat sekali. Alangkah baiknya ya, boleh makan bakaran, nggak apa-apa, tapi yang arang hitam-hitamnya itu dibuang. Karena itu adalah zat karsinogenik. IPA Kang enak, pahit. Ya silakan, saya nggak apa-apa. Kalau mau selamatkan nyawa ya saya nggak apa-apa. Kalau mau tetap dikirim langsung ke alam barzah ya saya nggak apa-apa sih. Seperti itu. Tergantung mindset dari masing-masing. Ya kan? Nah, itu namanya kita sebagai seorang nurse, kita harus tahu. Sebelum mengedukasi orang, kita mengedukasi diri sendiri dulu. Oke? Boleh makan bakar-bakaran, tapi tidak boleh intens. Seperti itu, 1 bulan 1 kali juga, saya nggak apa-apa. Yang penting arangnya itu dibuang. Seperti itu. Ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bentar ya, ada dapat WA. Bentar ya.
Bentar ya. Oke, lagi ngurus AIP nih. Bentar. Bentar ya. Izin Pak, suara putus-putus. Iya, bentar. Saya lagi WA dulu bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Kita lanjut tadi sampai mana tadi? Tergesek lagi ngurus kegiatan institusi bentar. Terus sampai di ASKEP ini ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kita ulangi ya. Asuhan keperawatan pada pasien dengan aterosklerosis ini dia berfokus pada perfusi jaringan nih, ya. Dan pencegahan komplikasi nih. Diagnosa yang sering muncul adalah ketidakefektifan perfusi jaringan akibat apa? Penyempitan dari arteri. Intervensinya dia itu mencakup edukasi pasien tentang mengurangi asupan lemak jenuh tadi tuh ya. Kemudian berhenti merokok serta meningkatkan aktivitas fisik secara bertahap dan pemantauan vital sign serta sirkulasi perifer itu juga penting. Berikutnya, penyakit jantung koroner adalah akibat penyempitan atau sumbatan arteri koroner. Berdasarkan klinisnya, ya, dibagi menjadi angina dua ya nih, ada tiga. Angina stabil, ya, atau unstable, stable angina, dan angina yang tidak stabil atau unstable angina pectoris. Serta adanya namanya infark miokard. Infark miokard itu adalah namanya STEMI dan non-STEMI. Seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, angina pectoris itu apa namanya? Angina stabil itu timbul saat aktivitas dan hilang saat istirahat, nyeri dadanya. Kalau angina tidak stabil, itu artinya dia itu lebih berat nih dan muncul pada saat istirahat dan berisiko menjadi infark miokard. Dan infark miokard terjadi bila sumbatan total dan menyebabkan kerusakan otot jantung. Alhasil apa? Otot jantungnya itu tidak bisa pompa dan harus membutuhkan yang namanya adalah pacemaker. Karena apa? Kan fungsi dari miokardium itu kan adalah pompa aliran darah ya. Karena itu kan dibantu oleh apa ya istilahnya electrical jantung ya. Seperti itu yang kemarin diajarkan ya. Kalau electrical jantung itu tidak berfungsi, otomatis harus pakai baterai tambahan.
Nah, itu namanya adalah pacemaker. Harganya adalah sekitar 250 juta. Seperti itu. Satu baterai kecil saja segini. Ditempelkan di bagian dada, di dalam dada. Selanjutnya, faktor risiko PJK itu dia sangat mirip dengan aterosklerosis, yaitu adalah hiperkolesterolemia, hipertensi, diabetes, merokok, obesitas, dan gaya hidup yang sedentary. Yang monoton maksudnya. Faktor tambahan itu seperti contohnya stres psikologis kronis ya, kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan, serta riwayat keluarga PJK dini juga peran besar. Seperti itu. Kemudian, patofisiologi untuk PJK nih, dimulai dari arteriosklerosis, ya, arteri koroner, bila plak itu dia pecah, ya, trombus terbentuk dan menyumbat pembuluh darah. Seperti itu. Otot jantung yang tidak terdapatkan oksigen yang di bagian sini, ya, ini akan mengalami iskemia atau kematian jaringan. Bila dia berlangsung lebih dari 20 menit, ya, akan timbulnya namanya nekrosis, kematian jaringan tadi itu, dan adanya infark. Proses ini menjelaskan bahwasanya gejala khas berupa nyeri dada, kan, yang menjalar dari ke lengan kiri ataupun juga rahang. Seperti itu. Manifestasi klinis PJK itu sangat khas, terutama infark miokard. Pasien dia mengeluhkan nyeri dada, menekan seperti ditimpa berat beban, ataupun beban yang sangat berat kayak gitu. Menjalar dari lengan kiri ataupun juga rahang. Nyeri biasanya berlangsung lebih dari 20 menit. Ini harus dihafal di luar kepala. Nyeri yang dirasakan dia lebih dari 20 menit. Dan tidak hilang dengan istirahat doang. Ya, disertai apa? Sesak nafas, keringat dingin, mual muntah, bahkan rasa cemas yang ekstrim yang disebut dengan anger enemy. Gejala ini harus dikenal, ya, segera dikenali, karena waktu atau golden period yang kemarin saya bilang apa? Tidak boleh lebih dari 9 jam untuk pasien dengan jantung. Itu harus segera diselamatkan sebelum dari 9 jam. Seperti itu. Apa gejala khas dari infark? Apa? Ada yang bisa jawab? Gejala khasnya apa? Infark miokard? Gejalanya apa? Atau PJK? Gejalanya apa? Yang khasnya apa? Tidak terdengar? Miokard. Nyeri, Pak. Nyeri seperti- Good, nyeri dada. Nyeri Kan ada dada, di slide Pak. ini. Seperti itu. Ya. Berikutnya, pemeriksaan diagnostik. Ya. Diagnosis PJK ditegakkan dengan kombinasi klinis, yaitu melalui pemeriksaan EKG dan biomarker. EKG bisa menunjukkan depresi atau elevasi segmen ST. Ya. Tahu apa nih? Pernah lihat EKG kah belum? Rekaman EKG. PQRST. Kenapa? Nah, nanti kalian belajar banyak nanti di lab ya, terkait dengan bagaimana cara baca EKG. Iya, Pak. Siapa? Karena kalau dulu tuh saya yang mengajarkan untuk terkait dengan pemeriksaan EKG. Tapi sekarang kalau lab kan nanti dengan Pak Idam dan tim, nanti coba dikomunikasikan. Karena saya susah untuk kasih lab cuma melalui Zoom. Kan harus waktu praktek, harus praktek. Seperti itu. Terus lagi nih, biomarker troponin itu adalah indikator yang paling sensitif untuk infark miokard atau gagal jantung. CKMB itu juga meningkat pada kerusakan miokard. Ya, angiografi koroner dilakukan untuk melihat langsung sumbatan arteri koroner. Selain itu juga ada pemeriksaan namanya pemeriksaan lipid dan gula darah untuk menilai faktor risiko penyerta. Seperti itu.
Selanjutnya, pada pasien PJK nih, kita langsung ke askepnya ya. Diagnosa keperawatan utama adalah nyeri akut akibat iskemia miokard. Selain itu, ada ketidakefektifan perfusi jaringan jantung karena aliran darah itu dia akan terhambat. Pasien sering mengalami ansietas berat karena takut mati. Ya, risiko penurunan curah jantung juga harus diantisipasi nih, terutama bila terjadi aritmia atau gagal jantung. Diagnosa utama pada pasien PJK apa? Nyeri aku. Dari aku, Good. Pak. Nyeri aku Oke. dan perfusi jaringan. Good. Untuk intervensi keperawatan, intervensi utama pada pasien PJK adalah manajemen nyeri. Ada yang bisa menjawab bagaimana cara kita untuk lakukan pengkajian nyeri? Mulai apa? PQRST tuh. Good. Bisa dijelaskan Tia, PQRST kayak gimana? Ayo, ada yang bisa? PQRST? Kan sudah lulus pemeriksaan fisik, toh? P itu apa? Loh, kok diam? Izin Pak. Silakan. Kalau P itu kayak apa yang memicu nyeri itu Pak? Salah, Pemicunya. salah. Izin Pak, P itu menunjukkan depolarisasi atrium atau rangsangan listrik membuat atrium berkontraksi mendorong darah ke ventrikel, Pak. Salah. Izin Pak. Yang Izin, penting kan Pak. Silakan. Izin, Pak. PQRST. P itu apa? Pencetus, Pak. Salah. Kontraksi atrium, Pak. P Salah. itu pasti Pak. Provokasinya. Apa yang memicu? Problem. Masalahnya. Masalah itu beda dengan pencetus, cuy. Ya, Pak. P itu adalah problem. Masalah yang dirasakan pasien itu apa? Bukan faktor pencetus. That's so false. Ya. Ki, Izin soalnya kemarin. Ki bagaimana? kualitas. Kualitas, Soalnya Pak. kalau kemarin Quality. belajar sama Pak Noval, kalau P itu pencetusnya Pak. Oke, nanti bilang Pak Novel belajar ulang ya. Sah. Seperti itu. P itu adalah problem. Pak Novel itu saya pemana bimbingan. Saya nggak apa-apa. P itu adalah problem. Itu adalah masalah. Masalah yang dialami oleh pasien itu apa? Nyeri ya nyeri. Kayak gitu. Ki itu apa? Kualitas, Pak. Siap, Pak. Kayak quality kayak gimana sih? Kualitasnya bagaimana Nyeri. nyerinya kayak tajam tuh. Hmm? Seperti apa? Seperti tertusuk-tusuk, Pak. Deskripsi nyeri yang dirasakan oleh si pasiennya. Atau deskripsi Kaseng. Tahu, Pak. Apa? Deskripsi itu apa? Gambaran, perception, persepsi dari si pasien tersebut. Key quality. Contoh tadi, oh luka nyerinya itu seperti tertusuk-tusuk. Boleh saja yang lain. Oh rasa kayak dapat tampar begitu. Sasa saja, karena itu kan data subjektif. Ya, Pak. PQ, R itu apa? Lokasi Lokasi. nyeri, Pak. Lokasi nyeri. Bahasanya apa? Bahasanya apa? Namanya R itu apa? R itu apa? Rasional, Pak. Region. Radiasi. Radiasi, Pak. Bukan radiasi wa ina kambote. Radiation. Region. Pak. Regional. Region itu adalah daerah. Regional, Pak. Saya tanya lagi. Kalau region itu adalah daerah ya, wilayahnya itu di mana? Tempatnya itu di mana? Lokasi itu di mana? Kalau di bagian dada, ekstremitas ya, ekstremitas itu terbagi menjadi dua, atas dan bawah. Ekstremitas atas mulai dari dada, lengan kanan, lengan kiri.
Ekstremitas bawah itu mulai dari abdomen, kaki kanan dan kaki kiri. Oke? Lanjut. Kalau bagian toraks ya ataupun dada bagian dada lah, itu terdiri berapa ini? Bagian. Kuadran, berapa kuadran? 4 kuadran, Pak. 4, Pak. Salah, 9. salah. 11, Pak. Berapa, Pak? 6, Pak. 6. Good. Siapa tadi jawab 6? Ferdi Haris, Pak. Haris. Oke, good. 6 itu mana saja? Tahu pemeriksaan ini, auskultasi pada paru-paru ataupun jantung? Paru-paru lah. Biasa paru-paru lah. Di bagian mana-mana saja peletakan ini, bidalnya. Tahu bidal kaseng? Izin, Pak, 6 Tahu, Pak. kuadran. Kuadran 1 tuh kuadran superior kanan. Area atas kanan toraks, Pak. Iya, itu di bagian mana ICS keberapa? Ayo, lulus tuh pemeriksaan fisik ya. Betul telepon Ibu Yeri. Kami tanya Pak Novel ulang lagi. Ini dihafal di luar kepala. Ya. Ada 6 kuadran. Ya. Diperiksa di ICS kedua, bagian atas, kanan kiri. Itu cara hafal yang cepat. Yang kedua, itu di ICS keempat. Ya. ICS keempat ataupun ICS kelima di bawah puting susu. Sorry, itu yang ketiga, sorry. Jadi yang pertama itu di atas ya, ICS kedua, kemudian ICS keempat ya, kanan kiri, kemudian yang bagian ketiga itu kuadrannya itu di bagian ICS kelima di bawah puting susu. Ya. Ataupun juga bisa dilakukan di bagian mid clavikula ataupun juga bisa di bagian mid axillaris. Atau mid clavikula di bawah puting susu. Atau bisa juga di bawah pokoknya di ICS kelima ya agak ke dalam sedikit di mid axillaris. Atau mid axillaris tengah ketiak, bagian belakang, sejajar. Tapi dia di bagian ICS kelima. Itu adalah letak-letak untuk kuadran, kanan ataupun kiri, itu sama. Katanya sudah lulus pemeriksaan fisik. Oh my God. Galap. Kalau tadi saya lihat tuh kamu satu-satu. Terus yang berikutnya lagi. Terus sampai mana tadi ya? Nyeri tadi sudah ya. R ya. Tadi R ya. Iya, S, Pak. apa itu S? Severity pas skala nyeri. Oke, skala nyeri itu ada Pak. berapa? Berapa sampai berapa? Ada 1 sampai 5, Pak. 10, Pak. Salah. 0 sampai 10, Pak. Good. Coba pisahkan klasifikasinya. 1 Saya, Pak. sampai 3. Silakan Tia. Fitri ya? Oh, 0 sorry. itu tidak Fitri nyeri. Liani. 1 sampai 3 itu nyeri ringan. 4 sampai 6 itu nyeri sedang. Dan 7 sampai 10 itu nyeri berat. Salah. 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 Bentar, aku telepon Pak Noval nih ya. Pak Noval aja kamu nyeri toh? Pak, Iya, saya, Pak. Pak. Silakan Michelle. 1 sampai 3 ringan. Salah. 4 sampai itu, Pak. Salah. Saya, Pak. Silakan. Saya, Saya itu siapa? Tia, silakan. 0 dari angka 0 itu tidak ada nyeri sama sekali. Oke, terus? 1 sampai 3 itu nyeri ringan, mungkin tidak mengganggu aktivitas. Oke. Terus? 4 sampai 6 itu nyeri sedang, mulai dari dia mengganggu, Oke. bisa juga mempengaruhi Lanjut. aktivitas. 7 sampai 8 nyeri berat. 9 sampai 10 itu nyeri sangat berat atau terparah. Salah. 9
Bagian terakhir salah. Yang terakhir salah. Ada yang mau benarkan? Nyeri pemendek. Gelap. Silakan Rahman. Halo, Beta silakan beta sama Rahman. Oke, ini harus diingat di luar kepala, di lapisan-lapisan terluar kepala. Ya, Saya, Pak. 0. Oh ya, boleh Rabia. Rabia, silakan. 0 itu tidak ada nyeri sama sekali, sedangkan Oke. skala 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 itu nyeri berat, Pak. Salah. Saya, Pak. Kalau 7 sampai 8 itu nyeri. Siva. 0 itu Silakan, Siva. ada nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri Mulai sedang. dari mana dulu nih? Mulai dari mana dulu nih? Dari 0, Pak. 0 Oke, itu 0 apa? nyeri, 1 sampai Oke. 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 itu nyeri berat, dan sedangkan 10 itu nyeri sangat berat atau nyeri hebat. Good. Good. Nyeri tak tertahankan. Ingat, sekali lagi ini di luar lapisan terluar dari kepala, ya. Harus dihafal di luar kepala. 0 itu tidak nyeri. 1 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 9 itu nyeri berat, 10 itu nyeri tak tertahankan. Pertanyaannya, contoh nyeri skala 10 itu kayak bagaimana? Saya Pak. Nyeri Saya, Silakan, Pak, infark hati Rahman. operasi, Pak. Salah. atau kolik ginjal. Salah. Nyeri skala 10. Saya, Pak, saya. Silakan Pak. Hardi. Izin, Pak. Izin Rajik, Saya satu-satu dulu, satu-satu cuy. Coba Hardi. Rajik, Pak, Rajik. Ini Oh, dua Razik, HP, sorry. Razik. satu HP jadi 2, Pak. Oke, Nyeri saya pada apa-apa. skala 10 adalah nyeri terburuk yang pernah dialami, Pak. Iya, contohnya apa cuy? Kayak Oh, bagaimana? contoh Nyeri pada pasien apa? nyeri pada pasien cancer, Pak. Izin, Pak. Kurang tepat. Salah. Misal apa? Pasien cancer, Pak. Saya, Pak. Contoh cederanya itu seperti patah tulang yang parah atau luka Salah. bakar yang Salah. Izin, Pak. Pasien akan mengalami Izin, Pak, sakaratul HIV. maut. Nyeri persalinan tahap akhir, kontraksi puncak, Pak. Puncak. Nyeri persalinan itu adalah nyeri skala 10. Arti definisi dari nyeri skala 10 itu adalah tidak bisa tertangani dengan obat-obatan. Tapi bagaimana caranya seorang perawat itu mengajarkan pasien untuk beradaptasi dengan nyerinya. Dengan apa? Teknik manajemen nyeri. Terutama untuk pasien dengan partus kayak gitu, ya. Ada namanya berbagai macam jenis. Deep back massage. Massage tulang belakang. Tahu massage tulang belakang nggak, Seng? Tahu, Pak. Sum-sum, Pak. Nah. Ya, jangan taruh sum-sum lagi. Kamu kira ini sapi gelonggong. Nyeri dipakai tulang belakang lah. Tapi deep back massage. Deep back massage ketung massage kayak gini. Tulang punggungnya. Yang kedua, umbilical massage. Jadi elus-elus dia punya pusar. Yang terakhir itu puting. Puting itu untuk khusus yang suaminya. Perawat yang boleh. Bilang ke suaminya untuk dibuat massage pada bagian payudaranya. Terutama di bagian areolanya. Seperti itu. Ya. Kamu harus banyak belajar ya, kasih yang ini. Ya Allah, gelap. T. T itu apa? Waktu Pak. Waktu, Pak. Itu kayak bagaimana? Bisa dijabarkan, Rahman? Kapan nyeri muncul? Kapan nyeri mulai dirasakan? Kurang tepat. Timing itu dia ada 2 jenis. Ini harus dihafal di luar kepala ya. T itu adalah
kapan nyeri itu dirasakan berat pada saat dia lagi bikin apa. Yang kedua, nyeri berkurang itu pada saat dia bikin apa. Itu adalah timing. Serta ditanyakan durasinya itu berapa lama. Seperti itu. Oke? Clear? Oke, Pak. Pas. Paham gak, Seng? Kalau terlalu Paham. cepat, beta sih bisa ulang lagi ya, mulu babusa. Mulu karing, guys. Lanjut. Kita belajar materi yang berikutnya adalah CHF. Sudah asap kah belum ini? Masih 30 menit lagi toh. Kapan sudah asap? Belum, Oke, kita Pak. lanjut. Pak. CHF ya. Sudah. CHF itu adalah ketidakmampuan jantung itu memompa darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya. Jenisnya apa saja? Banyak. Gagal jantung kiri, kanan, sistolik dan diastolik, seperti itu. Ya. Di mana gagal jantung kiri itu ditandai dengan gejala paru. Ini harus dihafal di luar kepala. Gagal jantung kiri itu dimanifestasikan dengan gejala paru. Adanya sesak nafas, ya. Gagal jantung kanan, ya, ditandai dengan gejala sistemik nih. Seperti apa? Odema pada kaki ataupun tungkai, ya. Gagal jantung sistolik, ya, terjadi bila kontraksi ventrikel itu dia melemah. Sedangkan gagal jantung diastolik itu terjadi bila ventrikel itu dia kaku dan sulit relaksasi. Ada yang bisa ulang? Ayo, galap. Yang ada yang catat toh? Mau dapat nilai A bagaimana kalau saya nggak ada mencatat? Cuma memperhatikan saya. Ada yang mau ulang? Silakan, Rahman. Ulang jawab. Kalau yang Oke, saya ulangi diastolik lagi ya. bisa Saya ulangi. relaksasi, Pak. Kalau yang sistolik itu jantung tidak bisa berkontraksi dengan kuat. Oke. Saya ulangi lagi ya. Ini tolong ditulis, dicatat ya. Gagal jantung kiri itu ditandai dengan apa? Gejala paru. Ya, seperti apa? Sesak nafas. Ya. Gagal jantung kanan itu ditandai dengan apa? Adanya gejala sistemik. Seperti apa? Odema pada bagian tungkai ataupun kaki, ekstremitas bawah. Biasanya itu dia sudah komplikasi dengan ginjal. Seperti itu. Gagal jantung sistolik itu terjadi bila kontraksi ventrikel itu dia melemah. Ya. Sedangkan gagal jantung diastolik itu terjadi bila ventrikel itu mengalami kekakuan dan sulit untuk relaksasi. Seperti itu. Ada yang ulang? Bisa? Silakan. Pak, saya Pak. Pak. Silakan Tia. Jadi kan tadi sudah Pak Silakan. jelaskan kalau bagian gagal kiri tadi jantung sebelah kiri itu gejala paru bisa berupa sesak napas. Kalau kanan kan tadi sistem sistemnya itu bagian odema pada tungkai kaki ekstremitas bawah. Nah, nanti terus Gejala yang sistemik bukan sistem. Sistemik. sistemik, Pak. Mm-mm. Nah, nanti kalau Terus? sistolik itu karena konstruksi vertikal tuh dia melemah, sedangkan kalau dia stolik tadi ventrikel itu dia kekakuan, jadi sulit relaksasi. Oke, satu lagi. Good ya, Tia. Siapa Yap. lagi? Satu? Ada yang mau? Oke, semoga paham ya. Lanjut. Untuk CHF, ya. CHF itu dia hampir selalu merupakan komplikasi dari penyakit jantung yang lain. Ya. Hipertensi kronis, ya, adalah penyebab yang paling sering. PJK dan infak miokard menyebabkan kerusakan otot jantung. Penyakit katup dan kardiomiopati juga dapat berujung gagal jantung. Ya, karena itu pengendalian faktor risiko sejak dini itu sangat penting. Patofisiologi CHF dimulai dengan penurunan curah jantung
tubuh berusaha kompensasi dengan mengaktifasi dari RAS tadi ya, untuk retensi natrium dan air. Ya, paling gampang sekali nih, Katong ingin tahu dia pasien riwayat hipertensi itu dari apa? Pemeriksaan lab. Lihat kadar natriumnya, tinggi atau tidak. Kalau tinggi berarti, oh ya sudah, berarti ada riwayat hipertensi. Paham? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Diet TKTPRG. Paham? Paham. Seperti itu. Terus, serta sistem simpatis ya, untuk vasokonstriksi. Awalnya, mekanisme ini dia bisa membantu nih. Tapi kelama-kelamaan, dia bisa memperburuk keadaan nih. Dikarenakan apa? Bisa meningkatkan beban jantung. Akibatnya apa? Cairan itu bisa menumpuk di paru-paru. Ya, atau nama penyakitnya adalah kongesti paru. Atau di bagian perifer itu namanya pada penyakitnya adalah edema tungkai, ya, atau hepatomegali atau pembesaran pada hepar. Seperti itu, ya. Berikutnya, gejalanya apa? Ini yang tadi kita bilang pembengkakan pada tungkai di video, ya. Gejala CF itu bergantung pada sisi jantung yang terlibat. Pada gagal jantung kiri, tadi kan bilang sesak ya, atau ortopnia. Artinya, dia sesak saat berbaring. Itu ciri khas dari gagal jantung kiri. Kemudian, ada juga namanya paroksimal nocturnal dyspnea atau sesak malam di malam hari. Itu adalah manifestasi dari gagal jantung kiri. Ada dua. Apa saja? Sesak. Ortopnia. Sesak. Ya. Sesak atau ortopnia pada apa? Saat Pada saat berbaring. bagaimana? Good. Sesak saat berbaring. Yang kedua? Sesak saat malam hari. Good. Atau istilahnya paroksimal nocturnal dyspnea. Nocturnal itu malam. Tahu hewan nocturnal, Kaseng? Nocturnal. Hewan nocturnal itu apa? Kelelawar. Kelelawar. Good. Kemudian, untuk pada pasien dengan gagal jantung kanan nih, ya, ada namanya edema tungkai, seperti yang di video, ya. Peningkatan JVP, Venous Venous Pressure, seperti itu, ya. Kemudian adanya hepatomegali, ya. Kemudian adanya asites. Tahu asites, Kaseng? Penumpukan cairan pada bagian ekstremitas bawah. Yang contohnya apa ya? Ya bisa paru-paru juga bisa, abdomen juga bisa, seperti itu. Ya. Kemudian pasien juga sering mengeluh cepat lelah ya karena perfusi jaringan dia menurun, seperti itu. Bentar. Oke. Kemudian kita beralih untuk diagnosa pada pasien dengan CHF, ya. Diagnosa yang paling sering muncul adalah kelebihan volume cairan karena overload cairan. Boleh itu berupa darah ataupun cairan intraseluler, ya. Yang kedua adalah intoleransi aktivitas. Saya ingin tanya, apa bedanya hambatan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas? Ayo. Apa sih yang membedakan antara hambatan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas? Kira-kira diagnosa itu kita bisa ambil tuh bagaimana? Kan sama-sama aktivitas, toh? Ada yang bisa berargumen? Ada yang bisa membedakan? Bagaimana Katong bisa membedakan antara hambatan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas? Bagaimana caranya Pak. kita bisa menegakkan diagnosa itu? Silakan siapa? Ferdi, bukan? Atau Razi? Saya, Pak. Oh, bukan. Rahman tadi suaranya. Oke. Kalau hambat mood kapan masuk?
Kalau hambatan mobilitas fisik itu masalah pada pergerakan fisik atau gerakan tubuh. Sedangkan kalau Contoh intoleransi pada fisik pasien itu kayak bagaimana? Contohnya pada pasien apa? pasien Stroke, Pak. adik-adik, tapi mati. Saya, Pak. Oke, oke silakan. Bentar, Rahman ada mau lanjut? Saya, Pak. Praktik. Sinyalnya putus-putus suaramu. Saya, Kalau Pak. Mobilitas bagaimana? yang lain coba. Pasien kayak bagaimana? Pasien stroke, Mau Pak. lanjut. Saya, Pak. Kurang tepat, Nazla. Fraktur tulang, Pak, atau pasien pasca operasi. Good. Itu hambatan mobilitas fisik. Artinya, dia itu sebenarnya untuk hambatan mobilitas fisik itu adalah dia sebenarnya itu adalah tidak bisa apa-apa terkait dengan activity. Ya. Tapi kalau intoleransi aktivitas sebenarnya dia mampu. Ya, tapi dia mengalami kelemahan. Contoh apa? Jantung lemah. Stroke, Pak, stroke. Sesak napas saat Stroke, berjalan. selain Kalau stroke apa lagi? contoh apa ini, Pak? Intoleransi aktivitas. Intoleransi. Pasien COPD mengalami sesak napas saat berjalan, Pak. Pasien apa? Pasien gagal jantung, Pak. Pasien Good. anemia berat. Apapun itu, yang namanya yang berkaitan dengan aliran darah, penyakit aliran darah, darah jantung dan sebagainya itu, dan syaraf, itu masuk di intoleransi aktivitas. Itu kuncinya. Yang kemudian, untuk mengambil diagnosa hambatan mobilitas fisik, itu contoh pada pasien dislokasi, fraktur, ya, itu adalah hambatan mobilitas fisik. Sebenarnya dia bisa, tapi ada yang menghalangi. Yaitu karena apa? Ya, fisiklinya dia. Tapi kalau intoleransi aktivitas itu tidak bisa ditolerir. Kan intoleransi, tidak tolerir kan? Intoleransi. Seperti itu. Itu keywordnya dia harus di luar kepala. Paham? Paham, Pak. Pada gambaran tuh nanti untuk studi kasus toh? Nah, seperti itu. Oke? Ada. Oke, Pak, lanjut. Lanjut. Terus sampai mana tadi ya? Intoleransi. Terus ada juga ini. Bentar. Ini tadi apa tadi ya? Diagnosa ya? Diagnosa keperawatan ini dia lebih fokus ya untuk mengurangi beban kerja jantung, ya, mengontrol cairan dan meningkatkan quality of life dari pasien tersebut. Tadi diagnosa keperawatan utama apa? Kelebihan volume cairan. Volume cairan. Ya. Intervensi yang mencakup monitoring tanda-tanda vital, ya, keseimbangan cairan. Sudah diajarkan keseimbangan cairan? Cara hitung balance cairan? Siapa yang ajar? Halo, kok badiang? Kan sululus itu toh kebutuhan apa cairan toh? KDP sululus toh KD apa ya? KD ya, keperluan dasar ya. Kami tahu telepon Ibu Enda. Ayo, sudah belajar ke belum? Sudah, Pak. Oke, silakan Fitriliani, jelaskan. Bagaimana caranya kita menghitung balance cairan? Yang pertama itu potong menghitung cairan yang masuk dan cairan yang Caranya keluar. bagaimana? Caranya bagaimana? Dengan intensivel water loss, Pak. Bagaimana itu? Contohnya itu berat badan dikali dengan Halo, kok saya ada suara? Berat badan bagaimana? dia Oke, penjaringan. intermezzo. Oke, saya apa jaringan. Ada yang mau tambahkan?
Bagaimana caranya untuk menghitung balance cairan? Oke, semua semangat untuk apa? Balance cairan input cairan dikurang output cairan, Pak. Saya, Pak, Cairannya saya. Jaringan Oke, saya sudah Fitri bagus, Yanis, Pak. coba. Oke, lanjut. Tadi so. Lanjut. Berat badan dikali dengan cairan per hari, Pak. Dikali dengan Iya, usia. cairan per hari itu bagaimana? Maksudnya cairan per hari itu maksudnya bagaimana? Cairan yang masuk di dalam tubuh, contohnya Iya, cara hitungnya bagaimana? minum air. Oke, dihafal di luar kepala ya, catat. Habis ini kita bikin studi kasus. Rumus balance cairan adalah intake, bahasa Binong kalau bilang intake, kurangi output, nilainya adalah 0. Ya, wajib ditulis nih, kebutuhan cairan seseorang itu adalah 2.500 ml atau 2.500 cc per hari. 1 ml sama dengan 1 cc. 1 cc sama saja dengan 1 mililiter. Oke, bisa dipahami ya? Intake ya dapat diukur dari apa? Ada 2. Minuman yang diasup sebagai asupan ya, makan minuman ya, dan cairan infus ya. Untuk cairan infus, 1 kolv itu isinya berapa? 500 cc atau 500 mililiter. Dicatat ya. Kemudian intake per oral atau mulut, minum nih. 1 gelas itu sama dengan 250 cc atau 250 mililiter gitu. Sudah? Itu intake nih. Sedangkan output itu bisa berupa apa? Cairan keringat, tapi susah untuk diobservasi, susah untuk dinilai. Yang paling banyak dinilai adalah melalui urin. Ya, urin. Kak, bagaimana caranya Katong bisa memantau urin? Ada 2 kategori. Pasien yang terpasang kateter, otomatis kan terpasang urin bag, ya kan? Itu kan bisa terpantau nih. Tahu apa ya? Saya urin bag itu kan nanti kalau Katong mau buang itu kan pakai pispot kan? Itu kan harus dicatat tuh. Oh, dia berapa mililiter nih, dia berapa mili, kayak gitu. Tapi kalau pasien yang notabene dia bisa ke kamar mandi, alangkah baiknya taruh di pispot, kemudian kita tuang ke dalam botol aqua, yang besar itu kan 1.200 toh. Satu botol aqua besar itu kan 1.200. Kan saya pernah lihat lah ya. Saya pernah lihat dia pun kemasan. 1.200, itu harus dicatat. Ya, sudah dicatat semua? Oke, beta bikin studi kasus. Ini langsung otodidak nih. Pasien A, ya kan? Dia mendapatkan intake cairan berupa infus itu 3 kolv per hari. 3 kolv. Ya, 3 kolv. Kemudian dia intake per oral. Dia 10 gelas. 10 gelas. Urin outputnya terdeteksi itu sekitar 2.700. Dia balance atau minus atau plus. Silakan dicari. Ada yang bisa? Ayo. Hasilnya berapa? Proses Lebih, kurang, atau?
Kamu kalau hitung uang-uang kamu cepat. Kalau hitung cairan begini kamu lama sekali. Ada yang sudah bisa? Sama dengan Ada yang... 1.300, Pak. Oke, itu lebih atau kurang atau apa? Positif, Pak, dia. Dikurang, Pak. Lebih ya? Iya, Pak, Oke. lebih. Cara hitungnya bagaimana, Tia? Tadi kan intake cairan infus kan 3 kols. Tadi 1 kols itu kan 500 cc ya kan, Kolf. Pak? K-O-L-F. Kolf. Kols. 1 kolsnya itu kan 500 cc. K-O-L-F. K-O-L-F. Kolf. Kols. Hmm. Nah, 1 Satu kolsnya kolf itu berapa? kan 500 cc. Tadi cairan intake yang masuk infusnya itu kan 3, terus 3 dikali dengan 500 sama dengan Dapat berapa? 1.500. Iya, Oke, Pak. good. Lanjut. Lanjut. 1.500. Terus ditambahkan dengan intake perolar kan 10 gelas. 1 gelas Oral, bukan olar. Oral. oral, Pak. 250. Ah, tadi dirimu bilang olar. Maaf, Pak. Ah, berapa? Tadi kalau 1 gelas itu kan 250 cc ya, Pak. Terus Ah, dikali dengan 10 gelas dapat 2.000. Dapat dapat 4.000. 2.500 dulu cuy, tambah dengan yang tadi Oh, 1.500 astaga. pula. Maaf, Pak. Soalnya langsung 1 kali, Pak. Oh, oke, lanjut. Saya Iya. maksudnya biar teman-teman tahu toh. Oh, iya, Pak. Terus Tadi baru intake sudah nih. intake cairan infus dijumlahkan dengan peroral. Sama dengan Dapat berapa? 4.000 tadi kan, Pak. 4.000. Oke, good. Terus Terus dikurangi dengan 2.700 itu dari urin punya, Pak. good. Dapatnya 1.300. good. Artinya dia overload nih, dia lebih. Caranya bagaimana? Untuk bisa dia balance. Yaitu dengan apa? Mengatur intake-nya lagi. Atau mengatur dia punya tetesan infus, diperlambat. Bisa dipahami? Satu kasus lagi. Silakan dicari. Pasien dapatkan infusnya itu dia 2 kolf. Ya, 2 kolf. Kemudian intake oralnya itu 5 gelas. Ya. Urin outputnya adalah 2.700. Silakan, hasilnya berapa? Kurang 700, Pak. Kurang 700. Coba rincikan siapa nih, Rizik atau Ferdi nih? Ferdi, Pak. Ferdi, silakan. Ya, tadi kan Pak bilang cairan infus kan 2 kol, berarti 1.000. Kemudian yang minumnya berapa? 5 gelas. 5 gelas berarti dikali 2.500 berarti 1.000, Pak. Kok 2.500? 250, Pak. Kali 5. Oke. Jadi dapat kan 1.000, Pak. Yakin? Coba kali di situ. 1.250, coy. 1.250, Pak. 1.250 terus ditambah 1.000 ditambah 1.000, Pak. Jadi berapa? Jadi 2.250 kemudian dikurang dengan cairan output. Cairan output tadi berapa? Cairan output tadi berapa? kan 2.000, Pak. 2.700. 2.700. Berarti sisa kurang 500, Pak. Tadi berapa? 1.000 berapa tadi intake per oralnya berapa? Intake per oral berapa? 2.250, Pak. Kurangi 2.700. Dikurangi 2.700. Berarti dapatnya minus 450. Good. Seperti itu. Solusinya apa kalau minus? Solusinya apa kalau minus? Ditambah lagi intake cairannya. Dipercepat lagi tetesan infusnya. Ya, bisa dipahami ya? Caranya bagaimana Ketong kontrol dia punya balance cairan?
Atau ingin tahu dia punya balance cairan itu dari mana. Misalkan ada dong dinas pagi nih, ya kan? Kemudian mau operan nih ke dinas siang. Misalkan Tia yang dinas siang, Ferdi yang dinas pagi. Ferdi titip pesan untuk Tia, kawan tolong observasi beta pun pasien A untuk balance cairannya. Soalnya dari pagi tadi beta sampai jam sekian, dia punya cairannya sekian, intake-nya dan output-nya. Nanti tolong observasi lagi ya, Tia. Nah, nanti Ferdi harus komunikasi lagi ke Tia. Nah, nanti Tia observasi, kalau misalkan dari Tia mau ke dinas malam, misalnya Patrick yang dinas malam. Tia sampaikan ke Patrick untuk observasi lagi nih. Tolong kesinambungan. Nah, nanti tugas dari Ferdi adalah tanya ke Tia, sudah dapat berapa? Kemudian Patrick nanti melaporkan juga ke Ferdi. Yang kan Ferdi kan nanti dinas pagi nanti nih. Nah, itu untuk hitung balance cairan itu 1 kali 24 jam. Paham? Balance cairan itu wajib 1 kali 24 jam. Tidak tidak sesuai dengan ketemu jam-jam dinas. Tapi tergantung kalau misalkan ada dong ambil diagnosa kelebihan volume cairan atau defisit volume cairan, itu 1 kali 24 jam dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi kalau misalkan kita kasih clue saja, kalau misalkan ada dong semester 3 itu nanti seminar kasus itu wajib 1 kali 24 jam. Dia punya evaluasi dan intervensi. Jadi harus berkesinambungan. Seperti itu. Jangan sampai terputus di Ferdi saja yang dinas pagi. Dia tidak bisa melanjutkan. Jangan. Harus diselanjutkan sampai ke paginya tadi. Patrick sudah laporkan lagi. Nanti Ferdi tugasnya adalah dia hitung nih. Oh, tadi jumlahnya berapa? Dia balance atau tidak? Oh, kalau dia balance berarti Ferdi harus misalkan minus nih. Oh, beta harus tambahkan dia punya cairan intake oral contohnya. Kalau infus ya sudah sesuai saja. Tapi ya untuk mengurangi cairan cairannya itu berarti harus ditambahkan cairan lagi untuk biar balance dan itu harus diobservasi lagi nih 1 kali 24 jam lagi sampai mendapatkan hasil 0. 0 itu dia sudah balance. Paham? Paham, Pak. Paham nggak sih ini? Paham, Harus Pak. mengantuk sama Allahu Akbar. Paham, Yang suaranya Pak. cuma berapa Paham, urat Pak. saja ini. Kak berarti penjelasan bingung kan? Atau bagaimana? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Semoga Pak. ya, baru kalau disuruh mengulang lagi Allah kasihan. Kita air mulus kering. Ya, Siap, Pak. lanjut ya. Bisa toh? Ya, Oke. Bisa Pak, insya Allah. Oke, yang berikutnya ya. Selain terapi medis nih, edukasi pasien dan keluarga itu merupakan pilar utama nih dalam manajemen CHF. Pasien harus diberikan pemahaman pentingnya diet rendah garam, ya, pembatasan cairan, ya, dan kepatuhan obat. Pak, bagaimana kalau misalkan pasien dia bilang dia beta haus? Ya, caranya bagaimana? Kasih tempel tuh madu di bagian bibir, ya. Ini berdasarkan evidence base, artikel-artikel penelitian, ya. Tempelkan, bukan tempel ya, dikasih basahi itu loh madu. Madu rasa juga boleh, madu asli juga lebih boleh, kayak gitu. Paham? Jangan dikasih air gula. Pasien begini kan dia komplikasi dengan DM. Tidak boleh. Jadi cuma hanya kasih basah dia punya bibir saja. Itu untuk mengurangi dia punya rasa hausnya. Dan suggestion. Itu cuma hanya sugesti. Solusinya apa? Teknik distraksi. Coba dialihkan lagi biar pasien itu tidak hanya berkutat, oh beta ini haus, beta ini haus. Ya coba nonton film kah atau apa, lihat HP kah atau nonton TikTok kah atau bagaimana. Bebas, itu adalah berbagai macam jenis teknik distraksi yang ada dong bisa terapkan. Bisa dipahami? Oke. Kemudian, dan kepatuhan obat. Jadi obat itu harus dipantau minumnya. Razik Sumanguap, Galap. Terus yang berikutnya lagi. Aktivitas fisik tetap perlu dilakukan sesuai dengan toleransinya. Jadi kalau misalnya pasien dengan jantung itu tidak boleh yang lari maraton. Yang ada itu pasien langsung katong gali sebidang tadi katong tahlilan sama-sama. Oh, jadi sesuai dengan toleransinya. Jadi dia bisanya apa? Oh, cuma jalan sekitar ya yang perlu 1 kali putaran. Sesuai dengan toleransinya dia itu bagaimana, ya. Kemudian dukungan keluarga itu sangat penting nih agar pasien tidak merasa putus asa.
Seperti itu. Dan pendekatan secara holistik, biopsikososial dan spiritual ini akan meningkatkan quality of life pasien. Nah, nanti ada dong kalau mau penelitian tentang skripsi, tentang penyakit jantung dan sebagainya, itu nanti insya Allah saya jadi pembimbingnya. Kalau di KMB ya, kalau di KMB. Tapi saya tahu ya kalau yang lain-lain ya. Soalnya kalau saya itu di KMB dan Gadar. Seperti itu. Terus yang berikutnya lagi. Selesai. Anda mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siap, tidak ada Pak. Tapi kayak Pak berarti yang kayak silakan. anak bayi baru lahir itu, karena saya sudah lihat secara langsung kayak apa itu? Mama sering kasih basahi kapas dengan air gula terus kasih masuk di bayi pung. Itu berarti salah ya Pak? Maksudnya apa ini? Kasus apa ini dulu? Yang terakhir tadi Pak. CHF. Kok? Iya Pak, tapi Pak, singgung sedikit yang tadi kalau pasiennya kekurangan cairan, yang dia rasa haus terus, berarti itu kayak sama kasusnya dengan anak bayi yang baru lahir terus dia rasa kehausan yang biasa orang tua kasih basahi kapas dengan air gula, itu salah berarti Pak? Salah besar. Risiko pada anak nanti bisa tersedak atau penutupan pada airway atau jalan nafas. Ya, alhasil apa? Pasien bisa gagal nafas. Bayangkan kapas. Kapas itu kalau tertelan bagaimana? Ya kan, risiko tersedak. Tidak boleh. Jadi basahi saja. Bibirnya itu dengan air gula boleh ataukah madu juga boleh. Seperti itu. Umur berapa? Umur berapa ya? Kurang tahu lah, tapi kayak baru lahir begitu Pak. Justru itu tidak boleh sama sekali pakai kapas dan air gula. Tidak boleh. Kasih saja ASI. ASI itu bagus sekali. Apalagi umur berapa? Baru lahir. Pasti ibunya tidak bisa menetek kan? Ya kan? Iya Pak. Solusinya kasih madu, jangan air gula. Yang begini baru lahir langsung diabetes langsung. Ya, karena itu nanti pada saat kehamilan itu namanya diabetes gestasional. Seperti itu. Biar katung orang KMB katung bisa menguasai maternitas, jiwa, komunitas, gadar dan sebagainya. Tapi karena beta minatnya di KMB dan gadar ya harus lebih spesifik seperti itu. Tapi ya kalau mau dijabarin ya beta bisa semua. Karena kita sebagai seorang nurse harus menguasai semua bidang ilmu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan. Kamu cintanya kamu pun kasus-kasus yang di soal tadi? Gini, beta bilang peraya dong ya. Ini sudah jam 5 saya apa-apa nih? Ini betul belum kasih absen ya. Sing apa-apa, Pak? Kan belum maghrib toh? Iya, belum Pak, belum. Oke, berarti cuma sampaikan saja. Clue-nya adalah beta kasih gambaran kasus itu adalah sebagai apa ya? Introduction untuk kalian. Bahwasanya untuk nanti sebagai seorang nurse ya, beta beta ulangi lagi, apa sih yang membedakan kita punya strata pendidikan? Ya. D3 keperawatan pada saat melihat pasien itu langsung lakukan tindakan keperawatan, betul tidak? Di rumah sakit. Betul, Pak. Sebagai seorang nurse, bukan sarjana keperawatan, tapi seorang nurse, ya, begitu pasien masuk dari IGD, katong lihat secara visual, katong analisa, dia punya manifestasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang katong harus lakukan? Data minor mayornya kayak bagaimana? Diagnosa keperawatan itu apa? Langsung lakukan fast response. Langsung lakukan tindakan keperawatan. Itu adalah sebagai seorang nurse. Kita analytical. Kalau S2 itu sebagai manajerial. Manajemen, pengaturan, memanage. Kalau S3 sebagai tim konsultan. Dan langsung begini. Selesai ini sah. Atau bagi-bagi ini kasih. Pak, mengerti Pak. Tunjuk-tunjuk saya Pak. Nah, seperti itu. Beta jujur pribadi itu mulai dari yang tidak